Halo, salam pertanian Indonesia. Langsung saja saya dengan adanya video, salah satu video di konten YouTube ya, salah satu channel ini bisa dilihat. Boleh saya mungkin ikut mempromosikan channel tersebut. Baik Bang, saya tertuju pada abangku yang membuat konten ini dengan judul di sana pada sampul video terlihat kita baca, kalau mau pintar nonton sekarang. Berarti kalau mau pintar ya. Kalau yang sudah pintar mungkin jangan nonton. 90% orang Indonesia salah bikin POC. Baik. Dan di situ di deskripsinya di bawah ya, saya juga baru tahu ternyata selama ini pupuk organik cair malah kesetel. Jadi gini, kesalahan teknis ya. Maybelline Sky High Mascara. Saya juga komen di konten dia. Baik, dilanjut. Saya juga baru tahu ternyata selama ini pupuk organik cair isinya alkohol dan cuka, bukan unsur hara. Baik, kebetulan video banyak video, termasuk video saat ini, terbersit ide buat saya membuat konten berdebat atau menjadi komentator konten orang lain. Kita mulai dari video ini. Kebetulan dalam video ini yang sudah saya simak, mungkin si abang ini mengkomentari terkait prinsip atau apa yang namanya yang sudah orang buat gitu, dibikin khususnya dalam hal pertanian, yaitu POC atau yang sejenisnya ya. Mungkin yang disebut abang ini POC itu yang pada postingan tersebut. Secara garis besar di situ ada banyak kalimat yang saya cermati. Kita lanjut ke video ya. Mungkin ini ada iklannya karena ini saya sangat sederhana sekali bikin kontennya secara langsung dari aplikasi. Tolong tahan sebentar. Baik, selamat malam sahabat semuanya. Langsung saja kita mulai belajar hari ini. Nggak usah opening segala macam, itu nggak penting. Bikin habis kuota internet Bapak Ibu, bikin habis waktu Bapak Ibu saja. Nggak penting itu. Langsung kita to the point aja, biar ilmunya dapat dengan cepat. Jadi gini, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang POC ya. Ini saya juga baru belajar. Seperti itu ya. Jadi bukan berarti saya mengajarkan Bapak Ibu seolah-olah saya dosen, Bapak Ibu mahasiswa saya. Tidak. Kita sama-sama belajar. Bapak Ibu baru tahu ini, saya juga baru tahu ini ya. Saya baru tahu, makanya saya kasih tahu Bapak Ibu supaya kita tahu semua. Jangan kita salah lagi. Karena selama ini orang Indonesia bikin POC itu semuanya salah. 90% itu salah semua. 10% itu yang benar. Saya nggak tahu benar karena tahu ilmunya atau benar karena nggak sengaja. Saya nggak tahu. Nanti kita belajar bersama. Hari ini yang saya lihat sampai 2024 ini 90% kita salah semua bikin POC. Salahnya di mana? Karena POC yang kita buat itu hasilnya ya, POC seperti ini. Hasilnya itu bukan nutrisi yang kita dapatkan, tetapi hasil kita dapatkan ini alkohol. Seperti itu. Jadi POC semua yang Bapak Ibu buat itu isinya alkohol semua, bukan unsur hara. Makanya kalau kita kasih ke tanaman POC kita tanpa diencerkan, mati tanaman kita, ya. Sekarang saya akan menjelaskan. Berawal dari mana kesalahan kita? Berawal dari kita sok pintar. Termasuk saya juga sok pintar. Seperti itu ya. Saya mengakui itu aja biar kita cepat. Karena saya terlalu sok pintar, karena terlalu anggap remeh dengan istilah POC ini, pupuk organik cair. Cuma 3 kata saja. Pupuk organik cair. Terlalu anggap remeh, akhirnya salah, ya. Anggap remehnya gimana? Saya akan tunjukkan kenapa kita ceroboh semua. POC adalah pupuk organik cair, ya. Itu jangan disepelekan itu, ya. Jangan anggap itu sepele karena itu yang buat kita jatuh. POC adalah pupuk organik cair. Sedangkan kompos, ya, ini sederhana, ini yang bikin kita jatuh. Kompos adalah pupuk organik
padat. Nah, kalau saya bilang pupuk organik cair dan pupuk organik padat, Bapak Ibu tentu langsung bilang, nggak usah diajari Pak, anak SMA juga tahu. Saya pun sama. Kalau saya dengar POC dan kompos, maka saya langsung menganggap bahwa saya sudah pintar. Karena POC ini ya sudah pasti pupuk organik cair, pupuk organik dalam bentuk cair. Sedangkan kompos pupuk organik dalam bentuk padat. Ini anak kecil juga tahu. Tetapi dengan sepele seperti ini, anggap remeh seperti ini, ilmu sederhana seperti ini, makanya kita salah semua di sini. Saya tunjukkan kepada Bapak Ibu kenapa kita salah dari anggap remeh seperti ini. Kompos itu kita isinya apa? Bahan organik seperti apa? Sayuran, buah, ya, apalagi kulit buah. Kemudian apalagi rumput-rumputan. Kemudian apalagi ranting pohon, daun bambu kering, ya, daun-daun kering, apalagi bahan organik itu semua kita masukkan kan untuk jadi kompos. Setelah bahan-bahan organik ini sudah siap, kita buatlah kompos. Hasil akhir dari pengomposan ini apa Bapak Ibu? Tanah. Hasilnya tanah. Ini hasil akhirnya. Bapak Ibu kalau bikin kompos, maka yang menjadi indikasi atau tanda-tanda pengomposan Bapak Ibu berhasil, yaitu bahan organik ini sudah berubah menjadi tanah. Sifat fisik maupun sifat kimianya sudah berubah. Sifat fisiknya itu apa? Sayuran yang tadinya bentuk sayur sekarang sudah jadi tanah. Buah yang tadinya bentuk buah sudah jadi tanah. Daun rumput kering, daun bambu dan lain sebagainya yang tadinya bentuk daun, sekarang sudah jadi tanah. Semua kompos kita sudah jadi tanah. Makanya dia disebut sebagai pupuk organik padat atau kompos. Artinya kompos yang kita buat dari bahan-bahan sayuran, daun dan lain sebagainya, bentuk terakhir adalah tanah. Berhasil ya jadi kompos. Sekarang kita balik ke POC. POC ini bahannya apa? Bahannya sama. Kulit buah, ya, buah-buahan busuk, sayuran limbah dapur, ya, dan lain sebagainya. Setelah kita bikin POC, apa yang terjadi? Pertanyaan saya, apakah POC bahan-bahan ini menjadi tanah juga seperti kompos? Tentu saja jawabannya tidak. POC kita, saya tunjukkan buat Bapak Ibu, ini POC fosfor. Kita jadikan poin pertama. POC tersebut apakah menjadi tanah? Tentu tidak. Oke. POC itu akan menjadi tanah? Tentu tidak. Kita jadikan satu poin. POC fosfor ini saya buat dari bonggol pisang. Karena bonggol pisang itu tinggi fosfor. POC ini Bapak Ibu tahu umurnya berapa? Hampir 2 tahun. 1 tahun 5 bulan. Ya, 1 tahun 5 bulan apa yang kita dapatkan? Airnya tetap, bonggol pisangnya juga tetap. Sekarang begini, Bapak Ibu silakan pause video ini. Stopkan dulu video ini, saya kasih waktu Bapak Ibu pergi untuk lihat POC Bapak Ibu sekarang. Silakan pause video ini. Nah, sekarang saya pause videonya. Tapi saya tidak untuk melihat POC saya. Saya ingin mengkomentari satu poin kedua yang ditunjukkan POC. Mungkin itu bisa POC dan mungkin itu bisa kategori lain. Apakah itu ekoenzim? Apakah itu dekomposer? Apakah itu katalis dan segalanya? Apakah itu asam laktat? Apakah itu fungisida nabati dan sebagainya? Dan banyak macam yang bisa diproduksi dan bentuknya bisa bening, keruh, atau bahkan kental, gelap, pekat, hitam, ya. Nah, kita lanjut. Nah, tadi disuruh pause, saya pause. Kita lanjut videonya. Pause saja video ini, nggak apa-apa. Silakan lihat POC Bapak Ibu di rumah. Yang Bapak Ibu bikin POC itu silakan lihat. Apakah POC yang Bapak Ibu buat itu bentuknya jadi tanah? Penguraiannya sempurna? Pembusukannya sempurna? Tentu saja tidak. Bapak Ibu akan kembali play video ini, mengikuti lagi video ini, dan Bapak Ibu akan menjawab dalam hati. Benar, POC saya yang saya isi bahan organik berupa sayur dan buah-buahan, sampai saat ini bentuknya masih sama. Tidak terurai sama sekali. Kalau tidak terurai, apakah itu dikatakan POC? Apakah itu dikatakan pupuk organik? Tentu saja tidak. Itu yang saya bilang, terlalu anggap remeh dengan istilah pupuk organik antara cair dan padat, akhirnya kita jatuh semua. Akhirnya kita salah semua. Makanya saya sudah tulis di thumbnail video ini yang Bapak Ibu klik. 90% kita salah semua. 90% orang Indonesia bikin POC, bukan POC yang jadi. Tapi 90% orang Indonesia salah semua. Ingat, yang jadi adalah alkohol. Yang kita bikin ini alkohol. Seperti itu. Pantas saja kalau POC ini langsung kasih ke tanaman-tanaman mati. Pantas saja harus diencerkan. Pantas saja perbandingan pengencerannya harus 1:10. 1 botol POC dicampur dengan 10 botol air. Kenapa harus dicampur? Karena kalau tidak dicampur, mati tanaman Bapak Ibu. Karena apa? Karena isinya alkohol dan cuka isinya, ya. Jadi itu yang membuat kita salah semua bikin POC sampai hari ini, termasuk saya. Seperti itu. Ini saya baru tahu juga ini. Makanya saya informasikan. Jadi POC yang baik dan benar itu adalah POC yang kita buat, yang kita fermentasikan, bahan-bahan organik yang kita masukkan untuk membuat POC, dia harus menjadi tanah. Artinya tanah di dalam air. nah, poin satu itu, POC itu apakah akan menjadi tanah? Tentu tidak. Nah, ini statementnya, argumen dia harus menjadi tanah, walaupun itu POC.
Seperti itu, Perhatikan. tanah yang mencoklat. Jadi POC kita harusnya jadinya coklat seperti tanah, ya. Seperti kompos ini kalau misalnya kita larutkan dalam air, dia warnanya seperti lumpur, ya. Bahan Harusnya minimalnya menjadi coklat seperti lumpur atau bagaimana. Ini terkesan pelintat-pelintut. Kita feedback ya. Maksudnya kita mundurin lagi videonya. Mana? cepat. Karena saya terlalu sok pintar, karena terlalu anggap remeh pupuk organik cair. Pupuk organik dalam bentuk cair. Sedangkan kompos pupuk organik dalam bentuk padat. Ini anak kecil juga tahu. Tetapi dengan sepele seperti ini, anggap remeh seperti ini, ilmu sederhana seperti ini, makanya kita salah semua di sini. Saya tunjukkan kepada Bapak Ibu kenapa kita salah dari anggap remeh seperti ini. Kompos itu kita isinya apa? Bahan organik seperti apa? Bukan yang ini. Buah-buahan busuk, sayuran limbah dapur, ya, dan lain sebagainya. Setelah kita bikin POC, apa yang terjadi? Pertanyaan saya, apakah POC bahan-bahan ini menjadi tanah juga seperti kompos? Tentu saja jawabannya tidak. POC kita, saya tunjukkan buat Bapak Ibu, ini POC fosfor. POC fosfor ini saya buat dari bonggol pisang. Karena bonggol pisang itu tinggi fosfor. POC ini Bapak Ibu tahu umurnya berapa? Hampir 2 tahun. Kembali ke menit keempat ya. Menit keempat. Sini mungkin ya. Dalam air seperti itu, tanah yang mencoklat. Jadi POC kita harusnya jadinya coklat seperti tanah, ya. Tanah Seperti itu, kompos ini kalau misalnya kita POC larutkan dalam air, harus dia warnanya menjadi seperti lumpur, ya. Bahan organik yang tadinya daun, yang tadinya sayur, yang tadinya buah, begitu sudah jadi kompos, sudah jadi. Nah, ini terkesan pelintat-pelintut argumennya. Kita mulai dari sini. Poin pertama yang jadi poin kita perdebatan kita, yang saya maksudkan di sana. Jadi argumen dia, statement dia pertama, POC itu apakah harus menjadi tanah? Jawabannya tentu tidak. Siapa yang menjawab? Sendirinya. Sekarang statement gak lama, cuman menit, dia menyatakan bahwa POC itu, pupuk organik cair itu harus menjadi tanah. Nah, ini udah bertolak belakang. Di tanah, kita larutkan dalam air, dia jadinya lumpur. Jadi pupuk organik cair yang warnanya seperti tanah, itu POC yang benar. Tapi kalau POC yang murni-murni jernih-jernih kayak gini, ini bukan POC, ini alkohol namanya. Kalau Bapak Ibu mau pakai, pakai saja sebagai disinfektan, karena dia alkohol. Seperti itu ya. Jadi Baik, mungkin saya jeda lagi ya. Apakah yang salahnya itu dari mana? Apanya? POC-nya salah. Karena POC yang benar adalah bahan-bahan organik yang kita bikin untuk POC, untuk menjadikan dia sebagai POC, dia harus menjadi lumpur di dalam botol ini. Jadi POC ini harus jadi lumpur, ya. Ini bonggol pisang ini harus jadi tanah. Itu baru POC-nya jadi. Kalau sudah 1 tahun lebih dia masih seperti ini, dan punya Bapak Ibu juga masih seperti ini, berarti kita gagal. Kita salah bikin POC, ya. Sekarang kita lanjut. Untuk membuat POC, ya, komposisinya itu atau rumusnya itu 1:1:50:20, ya. 1 liter itu M4. Baik, sahabat tani, sambil menyimak videonya, saya mau bikin kopi dulu. Tolong diperhatikan kalimat-kalimatnya biar kita menjadi koreksi bersama ya. Jangan sampai kita terjadi blunder ya. Wawasan-wawasan yang banyak timbul dari berbagai macam sumber justru akan menjadi racun atau kita membuat pusing, blunder. Kita simak lanjut. 1 liter itu gula, molase, Saya bikin 50 kopi liter dulu. itu air sebagai pengencer, kemudian 20 kilo itu bahan organik. Jadi kalau kita mau bikin POC, kita siapkan 1 liter M4, 1 liter air gula atau molase, 50 liter air, 20 kilo bahan organik. Bisa sayur, bisa buah-buahan busuk, dan lain sebagainya. Maka berapa, kalau kita buat pakai rumus ini, maka berapa POC yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan adalah 72 kilo atau 72 liter. Ya, kita samakan saja ya, 1 kilo dan 1 liter itu kita samakan saja, karena bobotnya hampir sama. Kalau kita masukkan 1 liter M4 dalam wadah, kemudian kita tambahkan lagi 1 liter molase, sudah 2 liter ya. Kemudian kita tambahkan lagi 50 liter air, sudah 52 liter ya. Lalu kita tambahkan lagi 20 kilo bahan organik di dalam sini. Berarti nanti yang kita dapatkan, air POC-nya adalah 59 liter. Kok bisa 59 liter? Ini kan kalau dijumlahkan jadinya 72. Nah, bahan organik seperti sayuran, buah-buahan, itu 70%. Ya, misalnya beratnya 100 kilo ya. Misalnya beratnya 100 kilo bahan organik. Berarti ada 70 kilo ini, ya, atau 70 liter ini air isinya. Ya, karena berat dari bahan organik itu termasuk Bapak Ibu dan saya. Berat bobot kita itu 70%-nya air. Ya, jadi kalau Bapak Ibu timbang berat badannya 100 kilo, 70 kilonya itu air.
Seperti itu. Sisanya itu tulang dan lain sebagainya. 70-nya itu air, ya. Bahan organik seperti buah-buahan dan sayuran pun sama. Jadi kalau 20 kilo bahan organik, berarti kita sudah tahu bahwa 7 kilonya itu adalah air. Nah, kita konversi dari 7 kilo itu ke liter, berarti 7 liternya air. Maka kita dapatkan 59 liter POC, kemudian sisanya 13 kilo ini atau 13 liter ini adalah ampasnya, bahan padatnya. Jadi totalnya tetap 72 kilo atau 72 liter. Nah, yang kita dapatkan ini. Ini isinya adalah 100% alkohol atau asam asetat atau cuka. Fermentasi yang kita lakukan ini 100% itu isinya alkohol. Kenapa dia bisa alkohol? Karena kita tidak membedakan antara fermentasi dan pembusukan atau dekomposisi. Fermentasi itu beda dengan pembusukan atau dekomposisi. Itu beda. Dan itu juga saya baru tahu sekarang. Seperti itu, makanya kita belajar bersama. Sekarang kita lanjut ya. Fermentasi. Nah, kita jeda dulu ya. Di sini mulai poin-poin berikutnya. Tadi udah 1-2 poin. Sekarang poin berikutnya, perhatikan. Maaf, ini darurat. Dan pembusukan atau dekomposisi itu berbeda. Makanya selama ini kita salah bikin POC, karena POC yang kita buat sistemnya fermentasi. Sedangkan kompos yang kita buat sistemnya dekomposisi atau pembusukan. Harusnya mau POC mau kompos, yang kita pakai rumusnya adalah, patokan teorinya adalah pembusukan atau dekomposisi. Bukan kita pakai fermentasi. Yang bikin kita berhasil bikin kompos tetapi gagal bikin POC karena dua ini. Begitu kita bikin POC, yang kita pakai teorinya fermentasi. Sedangkan kita bikin kompos, kita pakai teorinya dekomposisi atau pembusukan. Makanya kita bikin kompos, buah menjadi tanah, sayur berubah menjadi tanah, daun kering berubah menjadi tanah. Sedangkan kalau POC, tetap bentuknya itu juga. Buahnya tidak jadi tanah, sayurnya tidak jadi tanah, tetap seutuhnya seperti buah dan sayur. Makanya itu salahnya di situ. Kita bikin POC, kita pakai teori fermentasi. Sedangkan kita bikin kompos, kita pakai teorinya dekomposisi atau pembusukan. Ini berbeda. Nah, walaupun fermentasi dan pembusukan ini berbeda, tetapi dua-duanya ini kategorinya tetap penguraian. Fermentasi sifatnya tetap penguraian, dekomposisi atau pembusukan tetap sifatnya penguraian. Jadi penguraian ini adalah induknya, melahirkan dua anak yang berbeda, yaitu anak pertama fermentasi, anak kedua pembusukan. Dua anak ini berbeda, bukan satu, ya. Ibunya penguraian, atau sifat mereka tetap penguraian, tetapi fungsi dan ciri mereka berbeda. Fermentasi dan pembusukan ini berbeda. Nah, sekarang kita mulai jelaskan satu persatu. Untuk fermentasi, oknum apa yang bekerja di dalamnya? Kalau fermentasi, oknum yang bekerja adalah mikroorganisme, baik bakteri maupun jamur, ya. Yang bekerja itu mikroorganisme, tok. Tidak ada tambahan lain, hanya mikroorganisme. Artinya organisme yang berukuran kecil, seperti jamur dan bakteri. Sedangkan pembusukan atau dekomposisi, oknum yang bekerja adalah mikroorganisme dan makroorganisme. Jadi bakteri kerja, jamur kerja, serangga, ulat, belatung, tikus, cacing, kutu tanah, dan lain sebagainya pun kerja. Itu bedanya. Fermentasi hanya mikro, sedangkan kalau pembusukan atau dekomposisi, makro pun kerja. Makanya cacing pun ikut dalam pengomposan, belatung pun ikut, ulat pun ikut, kutu tanah pun ikut, bahkan siput dan keong. Nah, saya jeda sebentar. Saya harusnya googling dulu arti dari fermentasi itu artinya apa. Coba Sobat Tani googling fermentasi itu judulnya apa, yang tahu komen di bawah ya. Pun ikut di dalamnya, itu yang membedakan. Jadi untuk poin pertama ini Bapak Ibu sudah ngeh ya, ternyata itu berbeda, fermentasi dan pembusukan. Kita masuk pada poin kedua. Oknum yang bekerja pada fermentasi, yaitu mikroorganisme ini, merubah apa? Dia merubah bentuk fisik dan juga merubah bentuk kimia. Ya, dia merubah bentuk fisik dan bentuk kimia. Pada pembusukan atau dekomposisi sama juga. Makroorganisme maupun mikroorganisme ini juga merubah bentuk fisik dan juga bentuk kimia. Bentuk fisiknya apa? Misalnya fermentasi ya. Kita fermentasi wine misalnya, anggur misalnya, atau alkohol misalnya, atau cuka misalnya. Dia akan merubah bentuk fisiknya. Dari tadinya buah pisang, buah apel, fisiknya berubah menjadi hancur. Ya, dia berubah menjadi hancur. Yang tadinya buah pisangnya besar, sekarang sudah hancur seperti di blender. Kemudian sifat kimia, yang tadinya dia punya bentuk karbohidrat, dia punya bentuk gula, dia punya bentuk pati, sekarang berubah bentuknya menjadi alkohol atau asam asetat atau cuka. Yang tadinya buah, yang isinya itu kandungannya karbohidrat atau gula atau pati, dia berubah bentuk menjadi alkohol atau asam asetat atau cuka. Bentuknya berubah menjadi itu. Sedangkan pada pembusukan atau dekomposisi, bentuk fisik dan kimianya juga berubah. Sama seperti fermentasi juga. Bentuk fisik yang tadinya daun-daun mentah, buah-buahan busuk, bangkai hewan, dia berubah fisiknya, yaitu menjadi tanah. Dari buah menjadi tanah. Kemudian dari perubahan kimia pun sama. Dari yang tadinya dia mengandung protein, karbohidrat, vitamin, lemak, dan lain sebagainya, sudah dirubah bentuk kimianya menjadi molekul-molekul atau ion-ion yang nanti mampu diserap oleh tanaman. Seperti itu ya. Kemudian mikroorganisme yang bekerja pada fermentasi ini, bekerja dengan menggunakan enzim. Jadi bakteri maupun jamur ini akan mengeluarkan enzim untuk merubah bahan organik tadi, yang tadi bentuknya adalah buah, kemudian bentuk kimianya adalah karbohidrat atau gula, dirubah menggunakan enzim yang ada pada mikroorganisme ini menjadi alkohol. Sama dengan pembusukan atau dekomposisi. Mikroorganisme pengurai pada dekomposisi ini, pembuat busuk ini, akan menggunakan enzim juga untuk merubah bentuk fisik. Nah, ini poin berikutnya. Jadi mikroorganisme ini akan menggunakan enzim. Nah, yang saya paham, mungkin nggak tahu abang ini yang benar atau argumen saya yang kurang pas menjelaskannya. Tolong komen di bawah.
akan menggunakan enzim untuk memproses ya proses tersebut yang dibahas. Justru itu yang saya paham itu sejenis kalau yang sebelah kiri penjelasan dari fermentasi itu yang saya paham itu sejenis ekoenzim. Jadi bahan tertentu diolah dengan komposisi yang kita tahu ya, difermentasi melalui waktu dan proses, itu akan membentuk enzim. Bukan enzim yang membentuk, tapi hasil dari proses tersebut akan menjadi sebuah enzim yang disebut ekoenzim salah satunya. Nah, begitu juga pembusukan ya akan menggunakan enzim. Nah, sebenarnya yang saya ketahui pembusukan itu ketika kita memberikan suatu katalis atau zat-zat tertentu seperti enzim-enzim tertentu sebagai katalis kita sebut. Nah, katalis tersebut dimaksudkan agar supaya suatu proses itu menjadi cepat, lebih cepat gitu. Karena ya bagiannya dari pembusukan tersebut bisa aja dipengaruhi oleh enzim. Enzim ini bisa kita aplikasikan atau memang ada di dalam kompos atau bahan-bahan tersebut. Nah, di situ ya paham. Mungkin yang tidak paham silahkan dibetulkan di dalam komentar. Kita lanjut ya, videonya kita lanjut. Kita akan membahas semuanya agar semua argumen beliau ya si abang ini tidak menjadi blunder. Kita ambil jalan tengah. Kita jangan sampai menyalahkan salah satu penelitian, ilmu pengetahuan, wawasan dan sebagainya disudutkan menjadi blunder. Jadi blunder ini bingung antara benar dan salah. Kita lanjut pokoknya. Dari buah dan sayuran menjadi tanah, kemudian merubah bentuk kimia dari buah dan sayuran tadi menjadi molekul atau ion yang nanti akan dimanfaatkan sebagai unsur hara pada tanaman. Kemudian lanjut ke poin keempat, mikroorganisme yang bekerja pada proses fermentasi itu spesifik, tidak sembarang mikroorganisme. Misalnya seperti apa? Misalnya kalau jamur yang bersifat ragi. Jadi tidak semua jamur bisa kita gunakan pada fermentasi yang sifatnya ragi. Makanya hasilnya itu jamur ragi itu tempe, tape, yogurt, susu, keju, wine, anggur, alkohol, dan lain sebagainya. Itu dari segi jamur. Kemudian bakteri yang digunakan adalah bakteri khusus, bakteri spesifik, yaitu bakteri perombak karbohidrat, bakteri perombak glukosa, bakteri perombak gula, bakteri perombak pati, dan lain sebagainya. Bakteri-bakteri khusus. Sehingga bakteri dan jamur khusus ini, yang spesifik ini, kalau digunakan... Boleh, untuk poin ini, ya, menurut pembicaraan dan kalimat dia cukup wawasannya cukup banyak ya. Dia tahu banyak jenis-jenis dan spek-spek yang terjadi termasuk kepada proses kimiawi yang terjadi. Kita lanjut. Kan untuk fermentasi, maka yang mereka hasilkan adalah alkohol, gas, dalam hal ini adalah karbon dioksida, CO2, kemudian asam asetat atau cuka. Mereka tidak akan membuat busuk, tetapi mereka hasilkan adalah alkohol, gas, dan juga asam asetat atau gula. Sedangkan pada proses pembusukan atau dekomposisi, bakteri, jamur, serangga, ulat, dan lain sebagainya. Nah, alkohol mungkin sejenisnya. Terus CO2 ini ada di dalam unsur salah satunya sepertinya dalam kimia kita tahu hidrogen peroksida ya. Seperti kita tahu hidrogen peroksida dipergunakan atau dibutuhkan di dalam pertanian yang modern. Kita lanjut. Adalah makroorganisme maupun mikroorganisme yang sifatnya bukan fermentasi, tetapi sifatnya adalah pembusukan. Jadi mikroorganisme itu beda-beda fungsinya. Mikroorganisme A untuk membuat fermentasi, mikroorganisme B untuk membuat busuk. Jadi mikroorganisme yang membuat busuk ini tidak bisa kita suruh dia kerja pada fermentasi, nanti dia akan buat busuk. Begitupun mikroorganisme seperti jamur ragi ini, kalau kita suruh dia mengurai bahan organik pada kompos, ya dia akan menciptakan alkohol pada kompos ini. Makanya pada proses pembusukan atau dekomposisi, mikroorganisme maupun makroorganisme yang dilibatkan adalah mikroorganisme dan makroorganisme yang sifatnya pembusukan.
atau mengurai membuat busuk. Nah, hasil yang mereka hasilkan itu adalah molekul atau ion sederhana. Nah, hasil akhir dari fermentasi, bakteri-bakteri spesifik atau jamur-jamur khusus seperti ini mengubah karbohidrat atau gula menjadi alkohol dan asam asetat. Untuk apa? Fungsinya sebagai pengawet makanan. Alkohol ya, atau cuka sebagai pengawet makanan. Kemudian sebagai penambah rasa pada makanan atau minuman, seperti anggur, atau tape, atau tempe, atau ragi, atau yogurt, atau susu. Nah, fungsi mereka seperti itu. Karena mereka ini fungsinya merubah karbohidrat menjadi alkohol, merubah karbohidrat menjadi cuka, merubah karbohidrat menjadi asam asetat. Sedangkan bakteri atau mikroorganisme yang ada pada pembusukan yang nanti bertujuan untuk nutrisi untuk tanaman maupun pembenah tanah, sehingga tanaman menjadi lebih subur dan tanah menjadi lebih hidup. Nah, dari perbedaan antara kedua ini, makanya kita sudah tahu sekarang, ternyata kita sudah salah dalam membuat POC. Karena apa? Karena kalau kita mau bikin kompos, teori ini yang kita pakai, pembusukan atau dekomposisi. Bakteri yang kita libatkan ini semua. Makanya kompos kita jadi tanah. Ya, hasil akhir kompos kita adalah tanah. Berhasil. Tetapi begitu kita bikin POC, kita bukan pakai teori pembusukan atau dekomposisi, yang kita pakai malah teori fermentasi. Makanya POC yang kita hasilkan adalah alkohol, asam asetat, atau cuka. Nah, poin ini yang jadi permasalahan atau pembahasan inti pembahasan dia. Ini pelintat-pelintut juga. Membuat kompos atau pembusukan, prosesnya dan yang bekerja itu seperti bla bla yang dia jelaskan. Tapi membuat POC ke sini makanya salah. Kita lanjut lagi. Solusinya bagaimana? Solusinya yang paling gampang adalah kita bikin kompos saja. Solusinya itu adalah air lindi. Kalau mau bikin POC, air lindi lah solusinya. Caranya gimana? Kita ulang. Teori pembusukan atau dekomposisi yang kita pakai malah teori fermentasi. Makanya POC yang kita hasilkan adalah alkohol, asam asetat, atau cuka. Nah, jadi solusinya bagaimana? Solusinya yang paling gampang adalah kita bikin kompos saja. Solusinya itu adalah air lindi. Kalau mau bikin POC, air lindi lah solusinya. Caranya gimana? Caranya gampang. Kita bikin kompos seperti ini, kita siapkan wadah. Di mana wadahnya ini bagian bawah kita lubangi. Ya, kita lubangi. Sehingga apa? Sehingga nanti kompos ini tercipta atau terbentuk, air yang dihasilkan ini akan menetes ke bawah di dalam wadah yang kita siapkan di bagian bawah ini. Air-air yang bermuara di sini, inilah yang disebut air lindi. Air lindi inilah POC. Makanya Bapak Ibu bisa bedakan, air lindi, ya, air lindi beda nggak dengan POC yang Bapak Ibu buat? Beda. Dari warnanya saja beda. Air lindi ini coklat, ya. Air POC yang kita buat bening, seperti itu, cerah warnanya. Dan tentu saja mereka berdua ini beda. Air lindi ini isinya nutrisi untuk tanaman, sedangkan POC ini adalah alkohol dan cuka. Seperti itu. Jadi sangat beruntung sekali untuk. Nah, di sini boleh kita terjadi simpang siur ya. Tapi saya bisa sedikit intervensi terhadap pada video abang ini ya. Intervensinya begini. Yang saya paham ini yang dimaksud adalah ekoenzim. Jadi kita membuat ekoenzim, dan ekoenzim ini hampir setara dengan hidrogen peroksida. Bisa menjadi fungisida, bisa menjadi bakterisida, dan bisa merubah atau memproses unsur supaya terjadi proses-proses kimia di dalam pembentukan atau proses lain. Nanti pemecahannya seperti itu. Kita lanjut lagi ya. Bapak Ibu yang menyaksikan video ini, karena kita sama-sama belajar di sini, ya. Kalau kita tidak belajar hal ini, kita tidak pahami hal ini, maka kita akan terus membuat POC dengan teori fermentasi. Yang kita dapatkan nanti POC-nya 100% alkohol atau asam asetat. Sedangkan kalau kita bikin. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut videonya. Berhasil, karena teori yang kita pakai adalah teori pembusukan atau dekomposisi. Bakteri yang kita gunakan pun bakteri ini. Ya, bakteri ini. Sedangkan POC yang kita gunakan bakteri ini. Gimana hasilnya nggak jadi alkohol? Makanya solusi dari saya, kalau mau bikin POC, maka mikroorganisme yang Bapak Ibu harus gunakan yaitu mikroorganisme untuk pembuatan kompos. Dan yang kedua, yang paling sederhana, bikin saja kompos seperti ini. Instalasi seperti ini. Sehingga nanti yang Bapak Ibu. Nah, dia dalam detik ini saya tangkap dia seolah-olah mencari sumber kesalahan, padahal itu bukan menjadi kesalahan. Saya komen salah satunya, komen saya di bawah di video abang ini. Saya juga baru tahu kan gitu. Jadi dia tuh menyebut itu POC, tapi yang saya tahu hal seperti itu tuh saya nyebutnya ekoenzim, bukan POC. Dan lagi POC itu menurut hukum sosial atau orang awam seperti saya mungkin
artinya adalah pupuk organik cair. Pupuk organik cair ini ya, sebenarnya pupuk itu saya kategorikan segala sesuatu yang terlibat atas proses pertumbuhan ya, dari awal, dari nol sampai akhir itu ya, yang dilibatkan untuk proses ya di dalam pertanian menjadi produksi ya, hasil panen, itu saya kategorikan semuanya pupuk, termasuk fungisida sekalipun. Insektisida itu saya bilang kalau hukum nalarnya ya itu pupuk, karena fungisida mendukung pupuk bisa terserap ya, seperti unsur kalsium dan sebagainya, itu menjadi semuanya menjadi kerjasama. Jadi itu adalah menurut saya itu semuanya berperan dan itu adalah pupuk. Termasuk insektisida maupun organik atau kimia itu berperan, karena insek mencegah sesuatu terjadi agar tidak terjadi buruk gitu ya, fatal terhadap tanaman. Misalkan ada ulat yang memakan daun itu yang harusnya utuh dimakan ulat jadi nggak ada, dia harus menyerap nutrisi dan energi matahari dan lain sebagainya, karena daunnya tidak ada jadi tidak berfungsi. Nah, saya bilang itu menjadi unsur yang mengkontribusi produksi di dalam pertanian khusus. Kita lanjut lagi ya. Dapatkan kompos atau pupuk organik padat dan juga POC atau pupuk organik cair. Air lindi kita gunakan sebagai POC, kompos kita gunakan sebagai pupuk organik padat. Jadi kita dapat dua sekaligus, POC yang benar, yang tepat, dan kompos yang benar dan tepat. Bikin saja pengomposannya seperti ini, sehingga nanti yang kita dapatkan adalah POC yang benar dan kompos yang benar, bukan kompos yang benar tetapi POC yang salah. Nah, saya banyak proses gitu ya. Apakah asam amino bukan POC? Karena asam amino ada yang agak bening warnanya. Ada juga air cucian beras atau jakaba itu juga bening kan, tidak keruh. Nah, itu disebut POC kan. Nah, yang saya heran, saya memang selalu memperhatikan argumen-argumen dia. Ya mungkin itu menjadi keuntungan dia, tapi ini jadi bumerang untuk orang-orang awam mungkin seperti saya yang gampang menyerap. Nanti ini bahkan bisa jadi bingung. Yang tadinya memproses, yang tadinya wawasannya harus menjadi bertambah, sudah menjadi wawasan, dia akan mentah kembali. Jadi sebuah keyakinan yang bisa dimentahkan oleh argumen-argumen dia. Baik, Ya, nah lanjut. semoga video penjelasan ini bisa menginspirasi kita semuanya dan menambah referensi. Terima kasih waktunya untuk sudah belajar bersama. Ini juga saya baru tahu sekarang, tapi tidak masalah. Terlambat tahu lebih baik daripada tidak tahu sama sekali. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Nah, terlambat itu lebih baik daripada kita tidak tahu sama sekali. Ini hal bisa penting dan juga tidak penting. Tahu itu seperti apa? Itu menurut argumenmu, Bang. Belum tentu dengan argumen orang lain, termasuk saya. Boleh abang mempunyai argumen dan pendapat, tapi jangan terkesan memaksakan atau menjadi orang awam menjadi blunder ya. Awam seperti saya mungkin. Nah, saya lihat memang komennya itu banyak yang searah sama dia, tapi kan belum tentu simakannya seperti apa. Jadi yang saya simak dari video ini intinya itu bukan POC yang kita maksud. Anda seperti menjurus ke menyebut micin ke suatu serbuk yang sama. Itu memang bukan micin, Bang. Itu hanya seperti micin, gitu kan. Tapi itu mungkin saja bisa menjadi micin, gitu kan. Ya. Saya harap video saya ini
menjadi video yang pertama untuk menjadi komentator, khususnya di video-video terkait tentang pertanian, apalagi hal-hal yang menurut kita bisa menyimpang atau membuat kita pusing. Baik dan benarnya kita mulai bahas dari sekarang. Mohon maaf kesalahan, dan mempunyai konten juga silahkan Anda berkreativitas, tapi jangan sampai terkesan Anda atau abang ini memaksakan argumennya untuk menjadi paham orang lain, gitu kan. Menurut saya bijaknya jangan menjadi argumen lah, bentuk sebagai ya katakanlah testimoni atau observasi gitu kan. Itu akan terkesan lebih aman. Jadi testimoni, argumen observasi bahwa pemahaman ini salah, lo salah nyebut, yang benarnya ini menyebutnya. Nah, ini terkesan kebanyakan videonya bahwa pendapat atau argumen dia itu harus menjadi paham semuanya gitu. Silahkan, baik buruknya kita bisa menjadikan ilmu ya. Yang penting kita harus pintar-pintar untuk mencerna sebuah info ya, apapun infonya atau sumbernya. Kita harus filter, kita harus kuat ya. Semoga semuanya menjadi positif ya. Silakan, salam sahabat ini.